sejarah masuknya Islam di Filipina. Sejarah masuknya Islam di Filipina tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial kultural wilayah tersebut sebagai kedatangan Islam. Filipina adalah sebuah negara pulau yang terdiri dari 7.107 pulau penduduknya dan berjumlah 47 jiwa, menggunakan 87 dialek bahasa yang berbeda dan mencerminkan banyaknya suku dan komunitas etnis. Para ahli sejarah menemukan bukti abad ke-16 dan abad ke-17 dari sumber-sumber Spanyol tentang keyakinan agama penduduk Asia Tenggara tersebut, Luzon, yang merupakan bagian dari negara Filipina saat ini sebelum kedatangan Islam. Sumber-sumber tersebut memberikan penjelasan bahwa sistem keyakinan agama yang sangat dominan ketika Islam datang pada abad ke-14 dengan syarat berbagai upacara pemujaan untuk orang yang sudah meninggal. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Suhu dan Mindanao pada tahun 1380 Masehi. Seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimun Mahdum dan Raja Baguidan tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan agama Islam di kepulauan tersebut. Menurut catatan sejarah, Raja Baguinda adalah seorang pangeran dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil mendakwahkan Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Baik, yang kedua yaitu kondisi geografis Filipina. Filipina adalah sebuah negara republik dengan luas wilayah 114.083.000 mil dengan jumlah penduduk 49.139.350 jiwa. Dilihat dari luas wilayahnya, Filipina merupakan negara yang bukan padat penduduk. Dan mayoritas penduduk di negara Filipina yaitu Katolik, yaitu 85,5% dan dari keseluruhan jumlah penduduknya, dan Islam 4%, Protestan 3,1%, dan Kristen 1,3%, dan Buddha 0,08%, dan lain-lain sebagainya 20%. Iklim dari Filipina adalah tropis yang hampir sama dengan semua yang terjadi di Asia Tenggara. Namun Filipina mempunyai temperatur panas yang tinggi dan kurang berawan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Mutakina. Saya akan melanjutkan presentasi pada hari ini, yaitu yang D, perkembangan dakwah Islam di Filipina. Kelompok moderat yang didukung oleh mayoritas penduduk berusaha mempertahankan diri sebagai masyarakat Muslim. Mereka memasuk ke dalam sistem politik Filipina demi mencapai tujuan-tujuan mereka dengan menggunakan semua cara-cara legal dan konstitusional yang ada, termasuk penyebarluasan ide-ide pemikiran, mengorganisir kelompok-kelompok penekan dan berpartisipasi dalam usaha-usaha pemerintah untuk menemukan suatu penyelesaian yang damai adil terhadap Moro. Sedangkan Moro National Liberation Front menggunakan dua strategi, yakni menarik perhatian internasional, khususnya negara-negara Islam, tentang nasib mereka yang tertindas, menjalankan peran gerilya untuk melemahkan pemerintahan Filipina. Suasana dan posisi umat Islam yang sedemikian tersebut di atas mempengaruhi strategi dan keberlangsungan kegiatan dakwah. Secara umum, gambaran Islam masuk Filipina melalui beberapa fase dalam penjajahan sampai masa modern. Yang pertama, masa kolonial Spanyol. Yang kedua, masa imperialisme Amerika Serikat. Ketiga, masa peralihan. Yang keempat, masa pasca kemerdekaan hingga sekarang. Faktor Islam menjadi agama minoritas di Filipina. Mayoritas penduduk Filipina beragama Katolik. Walaupun Katolik menjadi agama mayoritas, tapi di Filipina terhadap 3.000 masjid, terutama di selatan, di jabatan tinggi pemerintahan Filipina tidak berarti. Kota Marawi dan Jolo dapat dianggap sebagai pusat keagamaan bagi komunitas Islam. Kitab suci Al-Quran telah diterjemahkan oleh Dr. Ahmad Damakau Alonto ke dalam bahasa Marono, bahasa yang paling utama di kalangan Muslim. Kebanyakan Muslim di Maro adalah petani dan nelayan.
Baiklah, selanjutnya yang F, hukum Islam di Filipina. Bangsa Moro adalah tanah muslim yang penduduknya mengikuti mazhab Syafi'i. Islam kemudian disebarkan di Filipina Selatan pra-kolonial melalui sarana ekonomi dan relasional sebagai pengganti penaklukan yang mengakibatkan integrasi hukum adat baru yang sudah ada. Baiklah, selanjutnya yang G, yaitu tokoh-tokoh Islam di Filipina. Tokoh-tokoh Islam di Filipina itu ada dua, yaitu yang pertama Prof. Dr. Haji Nur Miswari dan yang kedua Abu Sayyaf. Yang pertama, Prof. Dr. Haji Miswari ini merupakan penggagas pergerakan pembebasan Mindanao yang merupakan kumpulan anti kerajaan Filipina secara kekerasan. Nur Miswari dipenjara atas tuduhan melakukan pemberontakan pada 2006 dan Nur Miswari ditahan di Pulau Jempari, Sabah 24 November 2001 karena memasuki Malaysia tanpa dokumen perjalanan sah. Kerajaan Filipina mendasarkan Malaysia menyerahkan Nur Miswari, tetapi Malaysia terus melindungi Nur Miswari. Dan yang kedua, Abu Sayyaf. Kelompok Abu Sayyaf juga dikenal sebagai Al-Harakat Al-Islamiyah, adalah sebuah kelompok separatis yang terdiri dari teroris muslim yang berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina antara lain Jolo, Basilan, dan Mindanao. Pembahasan yang terakhir yaitu H, wilayah otonomi Islam Mindanao. Wilayah otonomi Islam Mindanao ialah sebuah wilayah di Filipina yang terdiri pada provinsi-provinsi Islam di negara itu. Wilayah otonomi ini merupakan satu-satunya kawasan di Filipina yang memiliki kerajaan sendiri. Ibu kota wilayah ialah Cotabato. Wilayah ini terbagi kepada dua kawasan geografi, Tanah Besar Mindanao dan Kepulauan Sulu. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan maupun kehilafan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.